Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Materi kita Bapak Ibu tentang memahami bumi bulat ya. Bumi bulat, bagaimana menghadirkan pemikiran dengan ciptaan Allah. Kalau bumi dikatakan bulat, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berharap rahmat kasih sayangnya, kita berharap mendapatkan ilmu yang mengandung faedah. Intinya membuat kita takjub, penuh syukur, penuh harap, dan kerinduan yang tinggi untuk berjumpa Allah kelak. Karena dalam kegiatan dakwah kita selalu disemangati, orang berpuasa ada dua kebahagiaannya, waktu berbuka dan waktu menemui Tuhannya. Makna menemui Tuhan apa? Sekarang Allah gaib bagi kita, karena orang beriman itu mampu mengimani yang gaib. Allah tidak pernah kita lihat, tapi dengan ciptaannya semua orang yang beriman mengakui adanya Allah. Nah, kalau sekarang tidak bisa dilihat, nanti di akhirat menjadi kenyataan. Seperti apa? Ya, nanti jawabannya di surga. Pendekatan Al-Quran dan Sunnah tidak sampai kepada bahasa hakiki, tapi majazi, perumpamaan. Tatkala Nabi di malam hari bersama sahabat melihat bulan, kelak engkau bisa melihat Tuhanmu seperti bisa melihat bulan ini. Tentu Tuhan bukan seperti bulan. Nah, ini mungkin tidak bisa kita lanjutkan seperti apa berjumpa itu. Maka sebagai pendekatan betapa senangnya kita berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai. Apakah karena karib kerabat, karena keilmuan, pemikiran, ya semuanya tentu diramu atas rahmat Allah. Nah, bertemu dengan orang-orang yang dicintai karena hubungan tali darah, mungkin karena soal keilmuan, betapa senangnya hati. Tentu bertemu dengan yang menciptakan, yang dicinta itu tak terkirakan. Makanya tidak ada bahasa kita untuk mengungkapkannya. Nah, sekarang bagaimana memahami bumi bulat? Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 22, berarti bagian awal ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan.
bumi sebagai hamparan. Bukan disebut bumi datar terhampar, tidak, tapi sebagai hamparan. Dan langit sebagai atap. Tentu bukan atap seperti atap rumah, dia sebagai atap. Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Oleh karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang lebih mendahului daripada saya, katakanlah lebih tua, mungkin ya Bapak Pak Kasim dan yang sudah 60-an, 70-an dulu belajarnya ilmu bumi. Nah, kalau saya geografi. Ini salah satu contoh buku geografi SMA kurikulum 84. Ini buku saya waktu SMA karena saya suka, sampai sekarang masih ada. Bagaimana di sini dia mengatakan bumi itu bulat. Pertama ya pemotretan jarak jauh. Jadi dari jauh, dari ketinggian dipotret bumi ini sebagaimana kita melihat bulan-bulan, sebagaimana kita melihat matahari itu bulat, sebagaimana gambar-gambar bumi yang kita lihat. Tentu dengan jarak yang jauh. Bumi sangat besar, kalau dari jauh dia terlihat kecil. Misalnya matahari itu amat sangat besar. Bagaimana besarnya matahari dibanding dengan bumi? Saya mengupamakan kalau sebidang wajah ini adalah matahari, lalu ada jerawat atau tai lalat yang kecil, itu seumpama bumi. Jadi matahari itu sangat besar, tapi kalau dilihat dari kejauhan kita dari bumi ini, matahari terlihat kecil. Bisa pula kita potret, padahal dia sangat besar. Kemudian di sini dibuat perbedaan luas bidang pandangan. Makin tinggi seseorang berdiri melihat permukaan bumi di sekelilingnya, makin luas bidang pandangan yang terlihat. Jika bumi datar dan bertepi, seberapa tinggi tempat tinjauan orang hanya akan melihat bumi luas yang sebenarnya. Dengan demikian, ini pun menerangkan bahwa bumi bulat. Terus pemandangan di pantai. Kalau kita berdiri di pantai, kapal meninggalkan pelabuhan itu berlabuh namanya. Berlayar ya, berlayar. Tampak seluruhnya itu. Terus jauh kapal, tampak badannya saja bagian atas. Jalan terus hanya bagian atas saja. Jalan terus mungkin ya tidak tampak lagi. Itu kemana badannya itu? Karena laut itu sebenarnya juga melengkung dengan halus. Jadi tidak melonjak itu. Sehingga tidak tampak lagi badan kapal tersebut. Jadi laut itu sebenarnya juga ikut melengkung bagaimana lengkungnya bumi, bukan cekung tapi melengkung. Ini ya dalam versi geografi. Saya juga sudah lihat beberapa informasi terbaru. Bulat seperti bola. Jadi sudah ada rumusnya, seperti kalau dalam pelajaran menentukan arah kiblat, segitiga bola. Jadi di mana saja bumi ini bisa diketahui arah kiblatnya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Bapak Ibu, kita menghadap ke depan terus sampai ke Baitullah nanti. Seandainya kita balik kanan, terus juga akan sampai juga ke Baitullah. Tapi jaraknya kita balik kanan jauh sekali. Tapi kalau kita menghadap ke depan, kalau dengan pesawat bisa 9 jam. Tapi kalau dibalikkan arah, 3 kali lipat. Kira-kira seperti itu. Tandanya bumi bulat. Kemudian disebut lagi banyak istilah yang lain, tapi saya ingin untuk menutup ini apa yang baru saja saya catat gitu ya. Air laut sudah dengan contoh kapal, foto dari satelit atau luar angkasa sudah. Ada lagi tambahan gerhana. Kalau gerhana bulan itu bisa terjadi di bulan purnama. Itu analisanya bahwa bulan itu juga bulat, bumi juga bulat. Bisa dibaca dari bayangan. Bulatnya bulan atau terjadinya gerhana bulan itu bisa gerhana total, bisa sebahagian. Maksud sebagian itu bulan purnama itu mestinya tampak keseluruhan karena purnama, tapi dia bulan purnama kok separuh tampak. Nah, itu namanya gerhana sebahagian. Terus zona waktu, misalnya sekarang kan pukul 4 ya, pukul 4 kurang beberapa menit. Kalau di Papua sekarang pukul berapa? Sudah pukul 6 kan di Papua. Kalau di Arab sekarang pukul berapa baru? 2, 3, 4. Pukul 1 baru di Arab Saudi. Ini bumi itu bulat dengan perjalanan waktu. Bisa saja Bapak Ibu masih ingat mengapa Idul Fitri kita dengan Arab Saudi berbeda kemarin itu. Saat matahari terbenam mengakhiri Ramadan, hilal di bawah ufuk. Tapi 4 jam lagi matahari terbenam di Arab Saudi, hilal sudah di atas ufuk. Maka duluan Arab Saudi beridul fitri dibanding wilayah Indonesia. Kalau seandainya daftar tentu sama semuanya. Dari segi waktu begitu pula. Jadi kalau dibayangkan bumi ini datar seperti meja ini sebesar-besarnya, seluas-luasnya, tentu siang malamnya begitu siang, malam total di bawah. Ternyata kan tidak begitu. Misalnya tadi pukul subuh ya, pukul 5 di Papua, kita kan baru pukul 4. Pukul 4 dini hari. Kalau seandainya bumi itu datar, pukul 4 parak siang di Papua itu sama loh di Indonesia pukul 4 parak siang loh. Ternyata tidak, bahwa bumi itu benar-benar bulat. Terus lebih dari itu apa? Ada gravitasi bumi. Tentu ini kita juga belajar. Cuman saya kalau dalam pendekatan ayat Al-Baqarah ayat 22 ini dijadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Maksudnya adalah kalau kita berdiri di mana saja di permukaan bumi, tampak bumi ini datar. Mau bersawah, berladang, berkendaraan bisa karena dia dihamparkan. Apa maknanya? Jadikanlah bumi ini sebagai hamparan bagimu, beraktivitaslah sesuai dengan profesi masing-masing. Bagi pedagang, dia berdagang dengan baik, berarti dia menggunakan hamparan bumi. Jadi bumi itu dihamparkan bagaikan kasur, bisa tidur, bisa membaca, istirahat. Gunakanlah bumi ini seelok mungkin, bersenang-senang, bergembira, dijaga kelestariannya karena dia dihamparkan. Jangan dirusak ekosistem atau apa yang menyangkut dengan kelestarian bumi ini. Jadi begini pula maksudnya bumi dihamparkan. Kan kita duduk nih di Masjid Taqwa Muhammadiyah yang baru datangkan berdiri atau sedang salat sunat. Kira-kira orang di bawah kita, kan Amerika di bawah ini. Orang Amerika itu kalau duduk dia sekarang, apakah pinggulnya ke atas? Kan tidak, dia duduk seperti kita pula. Kalau dia berkendaraan, rodanya tetap juga ke bawah, kepalanya tetap ke atas, tidak ada terbalik. Karena dia dihamparkan. Jadi itulah maknanya bumi itu bulat. Misalnya bola besar,
tu ado tungau. Ya tungau tu baragadang tu. Atu melaju tungau ko de tembola tu. Nado kan teraso tabaliak dia tu. Awak betukulo di bumi ko, orang yang berada di sini nado tagaknya maraso model ko tetap saja awak tagak model iko. Kalau orang Amerika kini ko ndak dulu tabaliak kapalonya ke bawah dah, tetap saja kapalonya kate, karena di mana saja dia berada di permukaan bumi terhampar bumi ini untuk semua makhluk. Nah, jadi ini sebagai dalil bumi itu bulat, langit disebut sebagai atap. Lalu waktu misalnya azan zuhur tadi kan azan asar ya, di Arab Saudi luna azan asar lain, orang mungkin masih sedang zikir-zikir lah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, baru selesai salat zuhur baru di sana, padahal kita sudah menyelesaikan azan asar. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini sengaja saya ungkap karena masih ada juga mana pula bumi datar, mana pula bumi bulat, bumi itu datar. Sehingga ada pula perperangan di media sosial dengan dalil-dalilnya pula, seakan-akan ada pertengkaran. Nah, siapa yang menikmati itu sebenarnya asik, tapi kembalilah kepada Al-Quran tentang informasi bumi dan apa yang diajarkan sejak kita sekolah dasar seperti peragaan globe, peta dunia itu benar adanya. Tentu dipahami lebih luas dan pendekatan akidah dan ilmiah sekira itu. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.